Baiklah kawan-kawan, mari kita kesampingkan basa-basi sejenak dan langsung ke intinya. Kalian tahu kan, selama bertahun-tahun kalian selalu diberitahu bahwa wanita menginginkan romansa, keamanan, atau pria kaya. Tentu, itu terdengar bagus di film Hallmark, tetapi jika menyangkut daya tarik yang sebenarnya, daya tarik yang dalam, magnetis, yang membuat mereka tak bisa berhenti memikirkan kalian, ada sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang membuat 99% wanita tertarik, meskipun mereka tidak pernah mengakuinya secara terang-terangan. Dan itu bukan perut six-pack, bukan rekening bank yang besar, dan bukan kalimat rayuan ajaib yang kalian hafal dari forum kencan. Itu sesuatu yang jauh lebih mendasar. Dan ketika kalian menguasainya, wanita tidak hanya akan merasa tertarik kepada kalian. Mereka juga akan bertanya-tanya mengapa mereka tak bisa berhenti memikirkan kalian. Jadi, dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan saya bagikan adalah sesuatu yang sama sekali disalahpahami oleh kebanyakan pria. Dan ketika kalian salah, kalian akan memberikan kesan menyeramkan tanpa menyadarinya. Tetapi ketika kalian benar, dia akan mengejar kalian. Kebenaran yang jujur, meskipun itu menyakitkan. Kalian semua tahu, aku bangga memberikan kebenaran jujur tentang apa yang diinginkan wanita dibandingkan dengan apa yang mereka katakan. Meskipun tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya, dan mungkin juga tidak nyaman bagi kalian untuk mendengarnya, tapi aku akan melakukannya demi kalian, karena kalian pantas mendengarnya secara langsung. Dan ya, jika kalian mencari bimbingan nyata dalam kehidupan kencan kalian bisa bekerja sama denganku melalui tautan di deskripsi. Nah, soal jangan pernah menerima nasihat dari orang yang tidak berkualitas yang kalian lihat berkeliaran di internet, lucu, tapi jujur saja, kebanyakan pria yang memberi kalian nasihat itu sendiri tidak berkencan dengan wanita berkualitas tinggi. Video ini untuk pria dewasa yang ingin menguasai psikologi daya tarik. Jika kalian ingin tetap terjebak dalam tebakan, kalian bisa langsung menutupnya. Tapi jika kalian menginginkan mutiara kebijaksanaan yang tidak akan pernah didengar kebanyakan pria, simak baik-baik. Bagian yang paling disalahpahami dari daya tarik adalah tempo dan koneksi emosional. Salah satu hal terbesar yang sering aku lihat gagal dilakukan pria adalah memahami tempo. Dan tidak, aku tidak bermaksud kecepatan berjalan. Maksudku adalah tempo bagaimana kalian meningkatkan hubungan dengan seorang wanita. Secara spesifik, bagaimana Anda menciptakan koneksi emosional sebelum melangkah ke kamar tidur. Nah, sebelum Anda memutar mata dan berpikir, oh ini dia, Amelia akan berbicara tentang novel romantis dan makan malam romantis dengan lilin. Tunggu dulu, karena koneksi emosional tidak hanya berarti bunga dan aku mencintaimu. Ya, itu salah satu bentuknya. Tetapi ada jenis koneksi emosional lain yang sama kuatnya dan jauh lebih berbahaya jika Anda tahu cara menggunakannya. Kebenaran yang sering diabaikan tentang koneksi. Koneksi emosional dapat dibangun sepenuhnya di sekitar hasrat seksual. Dan disinilah kebanyakan pria dibutakan karena mereka berpikir daya tarik seksual terpisah dari koneksi emosional. Salah, kita melihatnya sepanjang waktu. Seorang wanita langsung tidur dengan seorang pria, dan kemudian dia berkata, saya tidak tahu mengapa saya melakukan itu, saya hanya merasakan koneksi. Itu bukan tentang dompetnya. Saya melatih klien yang memiliki jutaan dolar dan masih tidak dapat mendekati wanita dengan benar. Uang memang dapat membuka pintu, tetapi itu tidak membuatnya merasakan daya tarik itu. Seorang wanita dapat merasakan berbagai jenis koneksi dengan seorang pria. Salah satunya bisa berupa suasana yang aman dan stabil. Yang lain bisa berupa suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Dan kemudian ada yang berbahaya, yang dimana Anda membuatnya merasa nakal, geli, dan mungkin sedikit rentan dengan cara terbaik. Anda menurunkan kewaspadaannya. Anda membuatnya memikirkan hal-hal yang biasanya tidak akan berani dia ucapkan dengan lantang. Dan sekarang, dia bertanya-tanya bagaimana rasanya melewati batas itu bersama Anda. Jadi bagaimana Anda menciptakan koneksi semacam itu? Pertama, pahami bahwa bagi seorang wanita hanya membicarakan seks saja bisa seksi. Mengapa? Karena ketika dia mengatakan sesuatu yang intim dengan lantang dan Anda merespon dengan cara percaya diri, menggoda dan tanpa menghakimi, dia mulai membalas energi itu dengan Anda. Dia mulai membayangkan melakukan hal-hal itu dengan Anda. Pola gairah seksualnya, ya, itu benar-benar ada. Mulai menyala seperti papan saklar. Anda bisa mengatakan sesuatu yang ingin Anda lakukan padanya dengan cara menggoda yang halus. Tanyakan padanya tentang sesuatu yang belum pernah dia coba, tetapi mungkin membuatnya penasaran. Atau salah satu favoritku, di mana satu tempat yang selalu ingin kamu lakukan, tapi kamu terlalu takut ketahuan. Pertanyaan itu langsung menanamkan gambaran di benaknya. Sedikit penjelasan ilmiah. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kamu mengucapkan kata seks, gairah seorang pria akan meningkat selama 8 jam berikutnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkannya sampai dia memuaskan dirinya sendiri. Tapi begini, pria punya saklar hidup mati. Wanita, kita berbeda. Daya tarik kita berkembang perlahan, dan tempo segalanya. Kesalahan besar yang kebanyakan pria lakukan. Mereka terlalu langsung, terlalu eksplisit,
terlalu cepat. Dan bagi kita, itu langsung membuatku hilang minat. Itu setara dengan mengirimkan foto genital yang tidak diminta. Itu mengganggu, itu canggung, dan itu merusak suasana hati. Contoh nyata bagaimana pria gagal dan bagaimana melakukannya dengan benar. Izinkan aku menggambarkan situasinya. Aku pernah berkencan dengan seorang pria yang sangat tampan, tinggi, percaya diri, berpakaian rapi. Semua kriteria di permukaan terpenuhi. Kami masih dalam tahap awal, fase saling mengenal yang menyenangkan dan sedikit misterius. Dan kemudian, tiba-tiba, dia mengirimku tautan ke situs web yang menjual lingerie submisif dan dominan, choker, rantai, tali kulit, seluruh katalognya. Dia bahkan berkata, aku sudah menyiapkan keranjang belanjaan untukmu. Nah, apakah aku tertarik padanya? Ya. Apakah tindakan ini benar-benar merusak suasana? Juga ya. Inilah yang terlintas di pikiranku. Permisi tuan, bisakah kita makan dinner dulu? Bisakah Anda mulai dengan, "Hey, apa kabar? Aku memikirkanmu sebelum kau mengirimku paket awal 50 Shades." Karena inilah kebenaran yang sebenarnya. Pesan yang disampaikan kepada seorang wanita adalah, kau hanyalah objek seksual dan aku ingin melakukan hal-hal kotor padamu. Nah, jika seorang wanita sudah berada dalam kondisi pikiran seperti itu denganmu, mungkin dia menyukainya. Tetapi kebanyakan wanita, mereka menginginkan sedikit pemanasan. Mereka ingin tegangan meningkat, mereka ingin filmnya memiliki alur cerita sebelum adegan menjadi sangat panas. Cara yang lebih baik, dia bisa melakukannya sekarang. Jika dia menanganinya dengan tempo dan intrik, aku pasti akan sangat tertarik. Dia bisa mulai dengan sesuatu seperti, aku sedang memikirkan warna favoritmu hari ini, dan aku melihat sesuatu yang mungkin kamu sukai. Tak sabar untuk menunjukkannya padamu saat kita bertemu lagi. Itu misteri, itu intrik. Dan percayalah, aku akan menghabiskan sisa hari itu dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Lebih baik lagi, dia bisa mengambil foto sebagian kecil dari gambaran itu. Sesuatu yang memberi petunjuk tetapi tidak mengungkapkan semuanya dan mengirimiku pesan. Tebak apa ini? Nah, disinilah psikologi berperan. Ketika kamu memberinya cukup petunjuk untuk membangkitkan rasa ingin tahu, pikirannya akan mengisi kekosongan dengan fantasinya sendiri. Dan fantasinya Hampir selalu lebih baik daripada apapun yang bisa kamu kirimkan secara langsung. Emily Nagoski, seorang peneliti seksualitas, mengatakan bahwa wanita perlu melihat suatu situasi sebagai erotis agar merasa terangsang. Bagi pria, itu seperti saklar hidup mati instan. Bagi kami, ini adalah proses bertahap yang semakin memanas seiring imajinasi kami bekerja. Mengapa? Kehalusan yang tinggi selalu menang. Tempo, misteri, intrik. Itulah kunci yang membuat seorang wanita ingin berhubungan fisik dengan Anda. Ketika Anda ingin terhubung dengan seorang wanita pada level itu, sindiran dan sugesti akan membawa Anda jauh lebih jauh daripada langsung ke hal yang eksplisit. Jika Anda dapat memberi isyarat tentang sesuatu yang seksual dan membuatnya membayangkannya dalam pikirannya tanpa menjelaskannya secara gamblang, Anda akan menarik perhatian dan hasratnya. Contoh godaan yang menyenangkan yang dapat Anda tiru. Jika dia memuji Anda, mungkin kemeja Anda, parfum Anda, atau memberi Anda tatapan genit, Anda dapat mengubah momen itu menjadi percikan halus dengan mengatakan, apakah kamu sedang menggodaku sekarang? Tenanglah, kita di tempat umum. Tunggu saja sampai kita sampai di rumah. Aku tahu kamu punya sisi nakal yang menunggu untuk keluar. Memperhatikan sesuatu? Tidak satupun dari itu vulgar. Tetapi itu menanamkan ide dan membiarkan imajinasinya berkembang. Pertanyaan yang memanaskan suasana tanpa melewati batas. Mengajukan pertanyaan seksual yang sedikit beresiko tetapi tidak berlebihan dapat menciptakan daya tarik yang luar biasa. Pernahkah Anda berenang telanjang? Apa pendapat Anda tentang menunjukkan kemesraan di tempat umum? Jika tidak ada orang di sekitar, di mana satu tempat yang akan Anda pertimbangkan untuk melakukannya? Inilah kuncinya. Anda bertanya secara umum. Anda tidak mengatakan Anda dan dia, dan itu menciptakan rasa aman. Apa yang terjadi selanjutnya hampir selalu sama. Jika dia tertarik, dia akan mulai terlibat dalam percakapan. Dia akan terbuka. Dia bahkan mungkin akan meningkatkan intensitasnya untuk Anda. Bagaimana seksualitas yang halus membangun daya tarik emosional yang mendalam? Mari kita kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya tentang koneksi emosional. Kebanyakan pria menganggapnya sebagai berbagi perasaan, berbicara tentang kenangan masa kecil atau bersikap romantis. Itu salah satu bentuknya, tetapi inilah kebenaran yang lebih dalam. Ketika Anda memperkenalkan seksualitas ke dalam percakapan dengan halus, bertahap, dan rasa ingin tahu, Anda sebenarnya membangun jenis koneksi emosional yang sangat spesifik yang terkait langsung dengan ketegangan seksual. Ini bukan tentang langsung ke kamar tidur. Ini tentang menciptakan ruang di mana dia merasa cukup aman untuk mengekspresikan keinginannya.
cukup bersemangat untuk membayangkan hal-hal bersama Anda, cukup penasaran untuk menginginkan lebih. Ketika Anda membuat seorang wanita membayangkan dirinya dalam situasi sensual dan intim bersama Anda, tanpa pernah mengatakan, ayo berhubungan seks, dia mulai mengaitkan perasaan itu dengan Anda secara alami. Dan asosiasi itu sangat kuat. Inilah rahasia yang dilewatkan kebanyakan pria. Jika dia berpartisipasi dalam percakapan itu dengan sukarela, jika dia membalas godaan, menjawab pertanyaan main-main Anda, atau mulai meningkatkan topik itu sendiri, dia menunjukkan kepada Anda bahwa dia sudah memikirkan Anda dengan cara itu. Ini bukan tentang memaksakan ketertarikan, ini tentang mengungkapkannya. Mengapa novel romantis wanita adalah cetak biru rayuan terbaik? Jika Anda belum pernah membaca novel romantis wanita, lakukanlah. Serius, itu akan menjadi $5 terbaik yang pernah Anda keluarkan. Mengapa? Karena semuanya tentang kata-kata dan imajinasi. Anda akan memperhatikan sesuatu. Ceritanya selalu dimulai perlahan. Ada pertemuan, ada ketegangan, ada tatapan penuh kerinduan, mungkin sentuhan tangan yang sedikit terlalu lama. Dan kemudian prosesnya. Ketegangan seksual secara bertahap meningkat, tetapi seringkali awalnya tersirat, diisyaratkan dengan cara yang halus sebelum menjadi eksplisit. Dan ketika akhirnya menjadi langsung, itu meledak. Sekarang bandingkan itu dengan gagasan kebanyakan pria tentang rayuan, yaitu pornografi. Dua orang asing bertemu, hampir tidak bertukar kalimat, dan 30 detik kemudian, mereka berada di tempat tidur. Itu berhasil untuk Anda karena Anda memiliki saklar hidup mati instan untuk gairah. Tetapi bagi kami, itu tidak realistis. Kami membutuhkan proses yang lambat, antisipasi, pemanasan mental. Bagaimana menciptakan titik puncak? Ketika Anda mengatur tempo dengan benar, menggoda, memberi isyarat, dan membiarkan imajinasinya bekerja keras, Anda mencapai titik di mana hasratnya memuncak. Pada saat itu, dia tidak hanya bersedia, dia bersemangat. Dan inilah bagian terbaiknya. Jika Anda membangunnya dengan benar, dia akan merasa bahwa itu adalah idenya, bahwa dialah yang melewati batas. Itulah keajaibannya. Biarkan dia menginginkannya. Intinya, gunakan kata-katamu, manfaatkan imajinasinya. Jangan terburu-buru, bangunlah. Karena ketika Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa satu hal yang membuat 99% wanita tertarik bukanlah penampilan, bukan uang, bukan rayuan murahan. Itu adalah kemampuanmu untuk menanam biji keinginan di benaknya dan membiarkannya tumbuh sampai dia tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Jika ini memberi Anda perspektif baru tentang cara mengatur daya tarik, tekan tombol suka. Berlangganan Dark Psychology agar Anda tidak pernah melewatkan kebenaran yang lebih dalam tentang hubungan, daya tarik, dan perilaku manusia. Dan di kolom komentar, beritahu saya satu kalimat halus yang pernah Anda gunakan sebelumnya yang mendapat reaksi luar biasa. Saya Amelia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.